Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya bahwa semua dalam keadaan sehat dan baik. Oleh karena Tuhanlah yang menyertai dan menopang kita sampai saat ini. Kita bersyukur kita masih hidup, dipelihara oleh Tuhan. Dan pada hari ini saudara, mari kita akan memulai hari ini dengan persekutuan dan renungan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh hidup dan juga kami merenungkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami Tuhan, kiranya Tuhan layakkan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Roh-Mu yang kudus membantu kami untuk dapat mengerti firman dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Saya memberikan judul renungan ini adalah menyangkal diri dan memikul salib. Saudara, dari pengajaran perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini, kita coba melihat keputusan penting yang pernah diambil oleh para murid Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ada 3 hal penting yang sangat penting yang kita renungkan di sini. Yang pertama-tama adalah menyangkal diri. Apa artinya? Apa maksudnya menyangkal diri? Saudara, maksudnya atau artinya boleh dikatakan tidak menindahkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sudah cukup lama hidup bersama-sama dengan Dia, melakukan pelayanan bersama-sama, mengikut Dia setiap harinya, namun demikian saudara, konsep para murid tentang Mesias, tentang Yesus masih salah. Konsep pemikiran mereka itu dapat kita lihat seperti yang dituduhkan Tuhan Yesus kepada Petrus, yaitu bahwa mereka itu masih duniawi. Nah, bagi Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Petrus ketika Petrus menegur, menarik dia dan mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu kepadamu." Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 24, Yesus mengatakan kepadanya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri." Setiap orang di sini artinya saudara, siapapun itu, tidak kecuali ya, tidak ada dispensasi, tidak ada keistimewaan.
Kita ingat bahwa pada zaman itu mengikut Yesus artinya murid-murid Yesus harus mengiring Yesus yang menuju ke Yerusalem. Dan kemana saja Yesus pergi. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Jadi syarat untuk menjadi seorang pengikut Yesus yaitu menyangkal diri. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, menyangkal diri boleh kita katakan ibarat kita ini berani berkata tidak untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang dulunya kita tidak dapat menolaknya. Padahal situasi itu kita sangat sukai keadaan itu. Nah saudara, hidup yang di dalam penyangkalan diri berarti hidup yang di dalamnya ada perubahan yang nyata. Kalau kita ingat kembali masa lalu kita, rasanya kita malu. Kalau saat ini kita boleh bersama dengan Tuhan. Namun, saudara, orang yang menyangkal diri mengikut Tuhan, ia harus tinggalkan masa lalunya. Memang benar, kita harus akui bahwa hidup kita dulu, kita hidup seperti seorang penjahat. Atau boleh dikatakan kita ini bajingan. Jahat. Tetapi tatkala Yesus berkata kepada kita, mengajak kita, ayo ikut aku. Artinya saudara-saudara, segala-galanya yang berhubungan dengan kehidupan masa lalu kita, kehidupan kita yang jahat, kehidupan kita yang memalukan itu harus kita lupakan, harus kita tinggalkan, harus kita singkirkan. Tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita sudah mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua di sini adalah memikul salib. Apa artinya saudara? Mengapa memikul salib? Mengapa kalau kita mengikut Yesus harus memikul salib? Saudara, berbeda dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau salib itu sudah menjadi mainan, ya, dijadikan kalung, dijadikan anting, ada yang menjadikan anting di pusarnya. Saudara. Nah, sebenarnya di zaman dulu salib itu adalah salah satu alat yang digunakan oleh kerajaan Romawi untuk menghukum atau menjalankan hukuman mati terhadap seorang penjahat atau orang yang berbuat jahat. Salib dianggap sebagai alat untuk mendatangkan kematian dengan cara yang pelan namun sangat menyakitkan. Nah, orang Romawi biasanya menggunakan salib untuk menghukum orang asing atau para budak. Orang yang dijatuhi hukuman mati diharuskan memikul salib itu sampai di tempat di mana dia akan disalibkan, dieksekusi. Nah saudara, pada zaman Tuhan Yesus masyarakat sering sekali melihat orang-orang yang disalibkan, yang dihukum dengan disalibkan. Sehingga dijadikan lambang kehidupan orang percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Kata mengikut aku di sini di dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata dalam artinya adalah di belakang. Matius 10 ayat 38. Ternyata saudara, untuk mengikut Yesus ada dua syarat yang cukup berat. Tidak ada kesempatan untuk negosiasi. Nah itulah sebabnya ketika seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus ingin mengikut Tuhan Yesus, tetapi ia pulang dengan tangan hampa. Karena apa saudara? Bagi orang muda ini, tugas yang diberikan Tuhan Yesus itu sangat berat. Sangat sulit. Nah saudara, mengikut Tuhan Yesus di sini juga boleh diartikan sebagai menjadi murid, menjadi pengikutnya, atau mereka pergi bersamanya. Jadi bisa dibayangkan saudara, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang mau mengikut Yesus, yang mau menjadi muridnya. Yang pertama-tama adalah tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan orang tuanya, tinggalkan sama saudaranya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan harta kekayaannya, tinggalkan kawan-kawannya, tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan segala-galanya. Nah, tidak mudah bukan? Sangat berat, saudara. Apa yang kita pelajari di sini, saudara?
Seorang yang mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Saudara, artinya, beranikah kita mengambil konsekuensi ini? Meninggalkan apa yang kita suka, apa yang kita senangi. Orang yang suka berbohong, orang yang suka menipu, orang yang suka berkata kotor, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengarahkan hidup kita menjadi seorang yang patuh, seorang yang taat kepada perintah Tuhan, rajin berdoa, rajin persekutuan, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin beribadah, dan taat melakukan firman Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu, kesenangan kita yang dulu, hidup yang lama itu kita tinggalkan. Yang kita lakukan sekarang adalah hal-hal yang baru, yaitu mentaati Tuhan. Firman-Nya menjadi pedoman yang kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Billy Graham yang terkenal itu berkata demikian, keselamatan itu gratis. Tetapi untuk menjadi murid Tuhan Yesus ada harga yang dituntut kepada setiap kita. Yaitu segala sesuatu yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita sukai dan kita senangi harus kita tinggalkan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, itulah artinya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia ini saat ini, yaitu orang-orang percaya yang mempunyai semangat, yaitu tidak ada yang dapat menghalangi kita mengikut Tuhan, tidak ada kata mundur lagi mengikut Tuhan, dan tidak ada penyesalan ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Sekalipun itu berat dan sulit. Dimanapun dan kapanpun, dan dalam keadaan apapun, kita tetap bersedia ikut Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan menolong kita mengikut Dia, menyangkal diri kita, memikul salib, dan terus ikut setia mengikut Tuhan Yesus walaupun menderita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Dan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus membimbing kami, agar apa yang kami renungkan ini ya Tuhan, Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin setia kepadamu dalam perjuangan kami melawan dosa yang merintangi kami, dalam mengikut Tuhan, supaya kiranya Tuhan mampukan kami benar-benar kami tidak pernah mundur, tidak pernah gentar, dan tidak pernah lagi kami takut mengikut Tuhan walaupun itu berat. Kami tidak mau mengingkari janji, kami mau mengikut Engkau. Tuhan, tolonglah setiap kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat hari ini, kiranya Engkau memberkati tiap-tiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap jemaat-Mu agar semakin setia kepadamu. Berkatilah dalam rumah tangga, berkati dalam usaha dan pekerjaan. Yang belum mendapat pekerjaan, bukakan jalan keluar ya Tuhan, dan peliharalah kehidupan. Demikian kiranya Tuhan juga memberkati akan orang-orang jemaat-jemaat lanjut usia dan jemaat yang sakit. Jamalah mereka Tuhan, dan berilah mereka kekuatan agar mereka tetap mengalami dan merasakan akan kasih dan pemeliharaan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami berserah diri kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.